Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Utami Fazrian dengan NIM 221340047 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Teknik Produksi Film, yaitu membuat learning journal atau laporan pembelajaran. Pertemuan ke-8 yaitu pada hari Rabu tanggal 6 November 2024. Mata kuliah ini sesuai jadwal dimulai dari jam 15.30 sampai 18.00 yang menempuh 3 SKS. Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI, masuk kelas sekitar jam 4. Pertemuan ke-8 ini dengan melanjutkan presentasi yaitu kelompok 6 yang menjelaskan mengenai penulisan skenario dan manajemen proyek film. Materi yang pertama yaitu penulisan skenario. Pengertian mengenai screenplay atau skenario menurut Sid Field dalam bukunya The Foundations of Screenwriting adalah sebuah skenario, sebuah cerita yang diceritakan dengan gambar dalam dialog dan deskripsi dan ditempatkan dalam konteks struktur dramatis. Skenario adalah kata benda ini tentang seseorang atau orang-orang di suatu tempat atau tempat melakukan pekerjaannya atau hal mereka. Jadi, skenario itu adalah sebuah naskah cerita yang menguraikan urutan-urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog yang disusun dalam konteks struktur dramatik. Seorang penulis skenario dituntut untuk mampu menerjemahkan setiap kalimat dalam naskahnya menjadi sebuah gambaran imajinasi visual yang dibatasi oleh format pandang layar bioskop atau televisi. Kemudian ada unsur-unsur dalam skenario, yaitu tema, premis, sinopsis, tokoh dan penokohan, latar, treatment, full page script, dan naskah kolom atau rundown. Selanjutnya adalah teknik penulisan skenario. Adapun fungsi dari skenario adalah untuk digunakan sebagai petunjuk kerja dalam pembuatan film. Berikut ini adalah teknik penulisan skenario sebagai berikut. Yang pertama adalah inti cerita. Tahap awal dalam penulisan skenario adalah menentukan inti cerita yang akan dikembangkan menjadi sebuah skenario. Dalam inti cerita ini kita sudah mempunyai gambaran singkat tentang plot, karakter utama, maupun setting dari cerita. Inti cerita ini bisa berasal dari ide atau inspirasi yang kita temukan baik dalam imajinasi atau fenomena keseharian kita. Banyak juga penulis skenario yang mengadaptasi novel, cerpen, atau puisi untuk dikembangkan menjadi skenario. Yang kedua adalah sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan cerita yang akan dikembangkan menjadi skenario. Pada umumnya, sinopsis ditulis semenarik mungkin dengan maksud menggoda pembacanya untuk membaca skenario dari sinopsis tersebut. Panjang sinopsis biasanya dari setengah sampai 2 halaman. Yang ketiga adalah karakter. Karakter atau tokoh adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam skenario, sama halnya dalam cerpen maupun novel. Akan tetapi dalam skenario, karakter harus lebih dikembangkan secara lebih rinci. Hal ini juga berhubungan dengan kebutuhan aktor atau aktris yang akan memerankan karakter tersebut. Kemudian yang keempat adalah plot. Penyusunan plot yang merupakan alur cerita sangat diperlukan dalam menulis skenario. Sebagaimana dalam penulisan novel maupun cerpen, struktur plot lazimnya ini terdiri dari 3 babak, yaitu setup atau awal konflik, confrontation atau komplikasi masalah, dan resolution atau penyelesaian masalah. Kemudian yang kelima adalah outline. Outline adalah susunan urutan adegan per adegan secara lebih rinci. Jadi bisa dikatakan bahwa outline adalah penjabaran dari plot. Kemudian yang keenam adalah scene. Scene atau scene heading merupakan informasi tentang adegan. Scene heading umumnya ini terdiri dari nomor scene, INT atau IXT,
lokasi adegan, dan waktu adegan. INT atau singkatan dari interior digunakan apabila pengambilan gambar dilakukan di dalam ruangan, sedangkan EXT atau singkatan dari eksterior digunakan apabila pengambilan gambar dilakukan di luar ruangan. Yang ketujuh adalah action. Action atau aksi adalah keterangan mengenai kejadian dalam setiap scene atau adegan yang merupakan penjabaran dari outline yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian format penulisan skenario. Skenario atau full page script ditulis menggunakan huruf khusus, yaitu menggunakan jenis huruf Courier atau Courier New, besar huruf 12 spasi 1,5, margin kiri kanan atas bawah 2,5 cm. Jika tidak ingin kerepotan, bisa langsung menggunakan perangkat lunak penulisan skenario. Kemudian adalah storyboard. Storyboard adalah penyajian visual pertama dari cerita yang Anda buat. Tujuan utama dari storyboard adalah untuk menjelaskan tentang alur narasi dari sebuah cerita. Setiap pembuat film mempunyai cara dan inovasi tersendiri yang untuk mengutarakan ceritanya. Di dalam dunia animasi dan film, storyboard ini berperan sebagai panduan bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya, mulai dari sutradara, penulis cerita, lighting, kameramen, dan lain-lain. Storyboard adalah setelah skrip atau narasi rampung yang berfungsi untuk menjelaskan secara visual dari cerita tersebut. Storyboard membantu setiap kru untuk membuat video teratur dan hasilnya baik. Selanjutnya adalah breakdown script. Breakdown script adalah tindakan menganalisis naskah sebuah produksi film, mengidentifikasi elemen-elemen yang menentukan yang dengan relevan dan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori. Sebagai contoh, semua peran yang berbicara dalam naskah diidentifikasi dan diberi kategori aktor. Selanjutnya adalah breakdown budget. Breakdown budget adalah langkah krusial dalam praproduksi film yang bertujuan untuk menganalisis dan mengalokasikan dana secara rinci sesuai dengan kebutuhan setiap tahap produksi. Dengan perencanaan anggaran yang cermat, produser dan tim produksi dapat memastikan bahwa setiap elemen mendapatkan pendanaan yang memadai tanpa melampaui batas anggaran keseluruhan yang telah ditetapkan. Proses breakdown budget memungkinkan tiap produksi untuk mempersiapkan setiap kebutuhan produksi secara realistis dan menghindari pembengkakan biaya selama proses syuting maupun pasca produksi. Kelompok 6 mengambil resensi film Gundala. Film Gundala mengisahkan perjalanan hidup Sancaka diperankan oleh Abimana Arya Satya, seorang pemuda yang tumbuh dalam lingkungan yang keras dan penuh tantangan. Sejak kecil, Sancaka hidup dalam kemiskinan dan harus menghadapi kenyataan pahit saat ditinggal kedua orang tuanya. Ayahnya meninggal akibat kerusuhan yang dipicu oleh ketidakadilan dan ibunya pergi meninggalkannya untuk mencari penghidupan. Hal ini membuat Sancaka kecil harus bertahan hidup sendirian di jalanan Jakarta, membentuk kepribadiannya yang keras dan cenderung menutup diri dari orang lain. Film Gundala berhasil menghadirkan sosok pahlawan lokal Indonesia dengan kekuatan dan karakter yang kuat, dengan latar belakang yang penuh luka masa kecil dan tumbuh di lingkungan keras. Sancaka, karakter utama dalam film, mengalami trauma kecil yang sangat mendalam setelah ditinggal kedua orang tuanya dalam situasi sulit. Trauma ini mempengaruhi pandangannya terhadap dunia dan hubungannya dengan orang lain. Di dalam konseling, pentingnya pemrosesan trauma dan penyembuhan emosional menjadi salah satu fokus utama. Film ini menunjukkan bagaimana seiring waktu, Sancaka ini perlahan mampu mengatasi trauma masa lalunya dan menjadi lebih kuat. Ini menggambarkan bagaimana konseling dapat membantu individu untuk memahami dan menyembuhkan luka emosional yang mereka alami. Mungkin cukup sekian learning journal pada pertemuan ini dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.